Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih diberikan kenikmatan sehat sehingga mampu untuk melangkahkan kaki ke masjid ini. Kalaulah tidak karena nikmat Rahman dan Rahimnya, mungkin kita tidak terlahir di negara yang merdeka saat ini. Maka Allah mengingatkan kita selaku hambanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, la azidannakum, maka aku akan menambahkan nikmat-nikmatku. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, akan tapi jika kamu mengingkari nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu, maka pasti azabku sangatlah berat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat dan rizkinya serta rahmatnya dan memudahkan segala urusan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah kita belajar untuk selalu menahan diri dari nafsu duniawi untuk menuju kekekalan ukhrawi. Dari beliau kita belajar memaknai hijrah sebagai kemerdekaan diri dalam memeluk agama Islam. Kami mengajak kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena salah satu indikator dari rasa syukur seorang hamba adalah selalu berusaha menjadikan takwa hadir dalam setiap kehidupannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini Jumat tanggal 16 Agustus 2024, dan insyaallah esok kita sebagai bangsa Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79. Sebuah momentum kemerdekaan bangsa dari cengkeraman penjajah, sebuah titik balik perubahan bangsa Indonesia dari keterpurukan ekonomi, budaya, politik menjadi bangsa yang berdikari. Namun yang menjadi renungan saat ini adalah apa arti dari sebuah kemerdekaan itu sendiri? Apakah kita sebagai rakyat NKRI sudah benar-benar merasakan kemerdekaan? Atau jangan-jangan kita merdeka dari penjajah Hindia Belanda, namun beralih tangan pada penjajahan modern, seperti kata pepatah, lepas dari mulut harimau, masuk dalam mulut buaya. Kemarin kemerdekaan dan kebebasan beragama rakyat Republik Indonesia sempat terusik
Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP mengeluarkan aturan bahwa paskibraka putri tingkat nasional tidak menggunakan jilbab saat pengukuhan dan upacara kemerdekaan 17 Agustus esok. Sehingga adik-adik kita kurang lebih ada 18 orang anggota paskibraka putri terenggut kebebasan beragama dengan dalih Pancasila dan toleransi. Di sisi lain, pada bulan lalu nilai rupiah kita terhadap dolar semakin melemah. 1 dolar Amerika Serikat sebanding dengan 16.300 rupiah. Hingga saat ini masih di angka 15.700 rupiah. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya adalah biaya produksi meningkat, kenaikan harga bahan pokok di pasar, nilai tukar rupiah melemah. Dulu zaman sekolah 1.000 rupiah bisa membeli berbagai macam jajanan. Namun saat ini 1.000 rupiah hanya berakhir di kotak sumbangan. Jamaah Jumat rahimakumullah, momen kemerdekaan ini tidak terlepas dari esensi kemerdekaan itu sendiri. Dalam retorika Arab disebutkan hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Kemerdekaan seseorang terbatasi atau dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Kemerdekaan Indonesia sejatinya kemerdekaan rakyatnya juga. Rakyatnya bebas dan merdeka secara ekonomi, merdeka secara pendidikan, merdeka secara kesehatan dan politik serta sosial. Kemerdekaan bukan diartikan sekedar bebas melakukan apa saja, bebas tidak sholat misalnya, bebas tidak usah pergi sekolah, bebas tidak perlu melakukan kewajiban, tapi selalu meminta hak yang dari kewajiban. Bebas merdeka untuk menyakiti, merampas, bahkan menindas hak orang lain. Namun arti kemerdekaan yang lebih luas dan fundamental adalah ketika mampu membela yang lemah dan berdiri tegak di antara kezaliman. Merdeka ketika mampu mengatakan kejujuran dan kebenaran di tengah badai sogokan. Merdeka sebagai sikap pantang menyerah dengan berbagai tantangan dan keterbatasan. Jamaah Jumat rahimakumullah, kami mengutip perkataan Syekh Zakaria Al-Ansari, dalam barometer seorang hamba bisa dikatakan merdeka jika ia sudah bisa menerima semua yang ada pada dirinya, atau qanaah. Al-abdu hurun in qani, seorang hamba sahaya layaknya orang yang merdeka jika ia merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Wal hurru abdun intami, dan orang yang merdeka layaknya seorang hamba sahaya terikat jika ia diikat oleh sifat rakusnya. Faqna wala tatma, maka terimalah apa yang ada di sekitarmu dan janganlah rakus. Fama syai'un yashinuhu siwa ta'am, karena sesungguhnya tidak ada perangai yang lebih jelek daripada sikap rakus tadi. Menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan puncak tertinggi dari kemerdekaan setiap orang. Orang-orang yang sudah biasa merasa cukup, merasa qanaah dengan apa yang dimilikinya, tidak lagi dikekang dan dibelenggu oleh keinginan nafsu duniawi. Bahkan mereka sendiri yang akan mengontrol nafsunya untuk selalu menerima apa yang telah menjadi ketetapannya. Inilah kemerdekaan sesungguhnya bagi diri setiap manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amanaha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin amin amin ya rabbal alamin. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur akhana fi Palestin wansur man nasara din wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadha khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'amah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.